Saudi ini sekarang udah kebablasan. Maulidan yang diharamkan oleh mereka persis malam Maulid. Ada pertunjukan di sana itu dari grup musik namanya Bob Marley Band. Mereka mengharamkan maulid, tapi band dari Jamaika dia panggungkan diri. Ini kan anomali. Ini ulama-ulama Wahabi pesek ini kok nggak ada yang bersuara? Takut. Siapa itu? Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah. Nggak ada yang bersuara tentang kejadian di Saudi. Karena apa? Karena takut nggak dapat visa kalau umroh. Suarakan dong. Jangan galaknya kepada kalangan Nahdien aja. Menuduh ahlul bid'ah, menuduh penyembah kuburan dan sebagainya. Lah dakwah-dakwah yang mereka sebarkan di sini itu dikhianati sendiri oleh orang Saudi, oleh pemerintah Saudi, oleh kerajaan Saudi. Mereka nggak protes. Mereka sekolah di sana dibiayai orang Saudi, menjadi sarjana di Saudi, ngeracunin orang-orang kita di sini. Wayang diharamkan dan sebagainya. Tapi ketika Saudi melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu, mereka diam aja, takut mereka. Jadi jangan galak di kampung sendiri, galak juga dong di negara orang. Saya Pak di Tunis juga teriak kayak gini. Saya ceramah di Zaitunah University di Tunis. Saya juga teriak begini. Saya bongkar cara berpikirnya mereka. Karena kita ini kan semua harus mencapai konsensus rasional. Satu hal yang tidak boleh digugat, yang betul-betul harga mati itu, jangan pertanyakan Allah itu ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, pada yang terhormat pembicara pada malam hari ini Gus Islah Bahrawi atau Cak Islah yang tadi minta disebut Cak. Saya pengikut Twitter jenengan Pak. Kebetulan mungkin kami sama-sama penggemar Manchester United juga. Berbicara tentang tadi ada satu kutipan yang menarik menurut saya, yaitu produk wilayah kekuasaan berdasarkan politik dan peperangan hanya akan meninggalkan sejarah dan bangunan. Nah, konsep ini bisa diintegrasikan melalui konsep yang namanya wasatiyah. Nah, menurut saya wasatiyah yang saya ketahui menurut misal Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, tentang beliau itu menekankan konsep wasatiyah, keseimbangan antara teks agama dan realitas kontemporer gitu Pak, gitu Cak. Dan pertanyaannya adalah bagaimana konsep wasatiyah dalam perspektif Islam Nusantara ini dapat dijadikan kerangka strategis dalam pencegahan radikalisme di Indonesia, terutama diaplikasikan secara efektif dan efisien di pesantren dan perguruan tinggi. Terima kasih Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Luar biasa ya. Kritis, luar biasa, keren. Makasih Kiai. Saya jawab dulu ya. Salah satu kutipan Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah. Ini sama penggemar Manchester United tapi kalah terus. Saya foto-foto di Old Trafford ketika saya terakhir ke Inggris kemarin itu. Sampai sekarang itu saya malu kalau posting itu. Karena kalah terus MU-nya. Salah satu kutipan dari Ibnu Khaldun itu, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengambil salah satu sampel, yaitu negara Maghrib. Negara Maghrib itu Ibnu Khaldun karena posisinya itu ada di Tunis, negara Maghrib hari ini itu adalah Mali. Menurut banyak ahli sejarah. Lihatlah negara-negara Maghrib itu, negara-negara di barat, maksudnya di barat itu ya di Mali, Chad dan sebagainya. Niger, Afrika Utara, Sudan. Mereka itu tidak akan pernah bersatu karena mereka tidak terikat kepada konsep al-asobiyah. Lalu diterangkan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab itu juga. Apa konsep al-asobiyah itu? Adalah kebersamaan dalam ideologi untuk mempertahankan negara. Pemimpin memikirkan rakyatnya, rakyat tunduk kepada pemimpinnya. Itu konsepnya. Nah, permasalahannya memang negara-negara Maghrib itu menurut Ibnu Khaldun dirusak oleh kelompok-kelompok yang namanya kelompok Khawarij. Menyebut itu. Apa kelompok Khawarij itu? Kelompok yang mengatakan bahwa dirinya ahli surga dan dia mengatakan bahwa orang
yang tunduk sepenuhnya untuk keutuhan negara itu adalah orang-orang yang disebut oleh itu orang zindik, oleh Khawarij ini. Orang-orang yang keluar dari agama, orang-orang kafir, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran dari kelompok Khawarij, dia bilang. Nah, kalau kita implementasikan ke Indonesia hari ini, siapa yang mengharamkan Pancasila? Kelompok mana? Nah, ini adalah kelompok-kelompok kerikil dalam sepatu kebangsaan kita yang harus kita lawan. Dia mengharamkan Pancasila. Artinya dia mengharamkan asobiyah, sama seperti Khawarij yang ada di negara-negara Maghrib dalam pandangan Ibnu Khaldun di abad 14. Yang mengharamkan Pancasila itu siapa? Ya orang-orang Wahabi itu, yang kemudian sekarang pura-pura berubah nama menjadi Salafi itu. Saya selalu menyatakan satu rangkaian ini, Wahabi Salafi. Ya gimana, rujukan-rujukan sama, kitab-kitab usulnya sama. Sama-sama mereka tunduk kepada Al-Utsaimin, kepada Albani dan seterusnya, kepada Ibnu Taimiyah. Rujukannya sama kok. Tapi mereka menganggap kami bukan Wahabi, kami ini orang-orang salaf, manhaj salaf. Karena kami ini hanya mengikuti petuah salafus soleh. Salaf itu era, zaman, bukan kumpulan, bukan jam'iyah. Nah, ini penyakit juga di dalam Islam ini. Semua orang kan mengaku bahwa ajaran agamanya paling otentik, paling orisinil. Gimana paling orisinil, Pak? Wong kita ini semua menjalankan Islam kan karena katanya semua. Tapi kemudian orisinil dan otentik ini menjadi sengketa terus. Sampai Tuhan pun jadi objek sengketa akhirnya. Ya kan? Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ini, menganggap bahwa Islam kalangan Nahdien NU itu sudah tercemar karena tahlilan itu sebenarnya tradisi Hindu. Hindu ada yang tahlilan enggak? Yang enggak ada lah. Itu berziarah ke kubur itu tradisi orang Buddha. Menganggap orang yang ahli ibadah itu adalah orang wali itu tradisi Buddha. Gimana ceritanya? Orang Kristen juga ziarah ke kuburan kok. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang akhirnya mengharamkan wayang, mengharamkan lagu Indonesia Raya. Ini adalah praktek-praktek yang ingkar terhadap asobiyah menurut Ibnu Khaldun. Ini pengkhianat semua ini, kata Ibnu Khaldun. Kalau kita itu tidak berpegangan kepada solidaritas kebangsaan itu, asobiyah itu, maka negara itu, kata Ibnu Khaldun, tinggal menghitung hari menjelang keruntuhannya. Ini saya terjemahkan, nggak perlu pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab nanti masih saling tanya, artinya apa ini? Cukup Indonesia saja. Saya tuh kalau ngasih materi jarang pakai hadis, jarang pakai ayat di Al-Quran, tapi saya Indonesiakan saja. Supaya yang dengerin lewat ini bisa ngerti semua, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, paham semua. Kalau dikasih hadis nanti, oh ini mau menangnya sendiri, ini sama aja. Makanya orang yang banyak ngundang saya juga, ini saya pertegas juga, yang ngundang saya juga itu bukan hanya orang Islam, Pak, karena mereka merasa bahwa ini suara tentang manusia. Dan mungkin yang kedua, mungkin saya sering diundang itu karena saya nggak mau honor. Saya nggak mau honor, Pak. Jangan pernah ngundang saya dan punya niat untuk memberi saya honor, saya nggak mau. Termasuk kepada Pondok Pesantren Ihya, nggak perlu. Jangan rusak saya dengan honor-honor itu. Kalau saya terima honor nanti masang tarif. Setelah masang tarif, pahala saya nanti sampai mall, nggak sampai ke akhirat. Saya nanti belanja nanti saya bisa aja tarif saya 50 juta, yang 20 juta untuk tim saya. Saya kalau diundang keluar pulau harus naik Garuda, yang jemput itu nanti harus Alphard. Apaan itu? Katanya berjuang, giroh, apa lagi? Udahlah, cukup lah, kita nggak perlu kaya juga, yang penting kita hidup senang mati bersama. Udah, nggak usah bahas itu, nanti saya gibah ya. Tapi intinya adalah bahwa konsep asobiyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun, bukan Al-Qaradawi. Al-Qaradawi ini kadang-kadang ada offside-nya juga. Tapi konsepnya Ibnu Khaldun al-asobiyah itu adalah bahwa kita punya visi kebangsaan yang sama. Kita punya tujuan yang sama dalam hal bernegara. Kalau sampai ada 1-2 orang yang ingin merebut kekuasaan misalnya, ingin meruntuhkan kekuasaan, ya itulah Khawarij.
maka negara itu runtuh. Sekarang Suriah itu, ya itu karena kerikil-kerikil dalam sepatu itu. Ini Saudi juga. Saudi seberapa lama bisa bertahan dengan Al-Mamlakah As-Saudiyah ini? Sampai berapa lama? Hari ini kan orang itu digencet habis. Orang itu tidak boleh bersuara. Bersuara di medsos sedikit tangkap hukum, seperti Al-Audah segala macam. Sampai berapa kuat bertahan? Ini Saudi ini kalau nggak ada Mekah, nggak ada Haramain, nggak ada Mekah Madinah, itu udah berdarah-darah juga. Sekarang, waduh, sekuler lagi. Itu Wahabi itu kan lahirnya di sana, dakwah An-Najdiyah itu. Itu sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan rokok, hidup yang merokok. Saya ngerokok soalnya. Ya mohon maaf, nggak apa-apa. Saya ngerokok, ada rujukannya, bukan cari pembenaran. Kalau masih kurang yakin dengan penghalalan rokok, ya silakan baca kitabnya Abdul Ghani An-Nabulsi namanya. Dia membahas itu tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi segala macam. Jadi itu ya, Saudi ini sekarang udah kebablasan. Maulidan yang diharamkan oleh mereka persis malam Maulid. Ada pertunjukan di sana itu dari grup musik namanya Bob Marley Band. Coba, mereka mengharamkan Maulid, tapi band dari Jamaika dia panggungkan di Riyadh. Ini kan anomali, Pak. Ini ulama-ulama Wahabi pesek ini kok nggak ada yang bersuara? Takut. Siapa itu? Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah. Nggak ada yang bersuara tentang kejadian di Saudi. Karena apa? Karena takut nggak dapat visa kalau umroh. Suarakan dong. Jangan galaknya kepada kalangan Nahdien aja, menuduh ahlul bid'ah, menuduh penyembah kuburan dan sebagainya. Lah dakwah-dakwah yang mereka sebarkan di sini itu dikhianati sendiri oleh orang Saudi, oleh pemerintah Saudi, oleh kerajaan Saudi. Mereka nggak protes. Mereka sekolah di sana dibiayai orang Saudi, menjadi sarjana di Saudi, ngeracunin orang-orang kita di sini, wayang diharamkan dan sebagainya. Tapi ketika Saudi melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu, mereka diam aja tuh, takut mereka. Jadi jangan galak di kampung sendiri, galak juga dong di negara orang. Saya Pak di Tunis juga teriak kayak gini Pak. Saya ceramah di Zaitunah University di Tunis. Saya juga teriak begini. Saya bongkar cara berpikirnya mereka. Karena kita ini kan semua harus mencapai konsensus rasional. Satu hal yang tidak boleh digugat, yang betul-betul harga mati itu, jangan pertanyakan Allah itu ada di mana. Allah itu percaya nggak percaya, harus kita percaya bahwa Allah itu ada, meskipun nggak bisa dilihat dan nggak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Selebihnya harus mencapai konsensus rasional. Dan tidak ada di dalam Islam itu yang tidak bisa dirasionalkan. Semua bisa Pak. Kalau masih ada yang belum menemukan jawabannya, taruh dulu. Tinggal kita cari jawabannya apa. Setelah jawabannya ketemu, keluar semua. Semua Pak. Jadi gitu ya Dek. Ini kan orang-orang Wahabi ini kan kelimpungan sendiri hari ini. Mereka belajar di Saudi, ajarannya dapat dari Saudi. Mereka diamplifikasi oleh Saudi, dibiayai oleh Saudi untuk ceramah di sini, dibiayai oleh yayasan-yayasan Al-Haramain dari Saudi, termasuk teroris-teroris itu juga pendanaannya dari Saudi, dari Irak, dari Afghanistan dan sebagainya untuk menyuarakan Wahabi jihadis yang ada di sini. Tapi giliran di Saudi melenceng, nggak ada yang protes. Itu loh. Akhirnya tujuannya apa? Hanya memecah belah anak bangsa aja. NU itu. Ini biarlah saya habiskan sekalian satu pertanyaan udah cukup menjawab semua. NU itu dari dulu tidak diajari untuk mengkhianati bangsanya sendiri Pak. Kita bicara tentang NU secara cita-cita muassis. Enggak ada Pak yang diajari untuk memberontak kepada negara ini. NU itu kurang apa? Mayoritas di sini 80 juta lebih. Bansernya aja tadi ada banser. Banser itu yang kita lihat di sini mungkin 5 orang. Temannya dia itu hampir 8 juta orang. Coba. TNI jumlahnya 1 juta. Polisi jumlahnya nggak sampai 500.000. Cuma 1,5 juta Pak kekuatan bersenjata Indonesia. Kalau Banser itu mau memberontak, nggak usah pakai pistol
apa Glock, apa Kalashnikov, bawa pentungan aja insya Allah menang. Tapi kan itu bukan tujuan para muassis. Kita diajari untuk mencintai negara ini. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi penggunting dalam lipatan terhadap negara ini. Kurang apa? NU digencet habis-habisan sama Soeharto, dicurigai, dikucilkan, ditekan, koersif, represif. Sampai Gus Dur itu dicurigai oleh Soeharto ingin membangun negara sendiri. Sampai akhirnya di Muktamar Cipasung itu dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan. Menang juga itu Gus Dur. Ya artinya memang NU ini dibuat untuk keutuhan negara. Kita nggak mikir macam-macam, Pak. Tapi kan kita menjadi korban kekuasaan itu sudah terlalu berlapis-lapis. Jadi ya mumpung ini ada kamera mudah dan direkam, saya mengingatkan Pak Prabowo sekali lagi, jangan pernah punya pikiran menganaktirikan NU. NU kultural maupun NU struktural. Kita ini mungkin semua sama lah, kultural semua ini. Mungkin yang punya Kartanu ya sebagian. Saya yang teriak-teriak NU itu aja nggak punya Kartanu kok. Tapi kita lebih memperjuangkan ideologi ke-NU-an yang lebih ingin menjaga keutuhan NKRI. Tolong Pak Prabowo, ini siapa? Gus Uun nanti tolong siarkan ini dijadikan potongan ini. Jangan pernah punya pikiran untuk menggencet NU atau menganaktirikan NU. Tolong jangan. Supaya orang-orang NU ini tetap bisa memikirkan keutuhan negara ini. Jangan dibuat kecewa, jangan dibuat marah. Tolong rawat baik-baik. Bukan minta jabatan orang NU itu, tapi jangan dianaktirikan, itu saja cukup. Ini kan nggak enak ini suasana politik ini, Pak. Betul-betul nggak enak. NU ya anak bawang, Pak. Cuma Saiful yang jadi mensos. Adalah mungkin ya ada Karding gitu, NU juga, ya PKB juga NU, tapi yang betul-betul secara struktural NU kan memang hanya 2 orang itu. Ada Prof. Nasaruddin Umar, itu juga struktural NU. Tapi kan Profesor Nasaruddin Umar itu bukan menteri NU, Pak. Bukan menteri Islam juga, menteri semua agama itu. Nah ini yang harus kita jaga dari kita. Apapun badai yang menimpa kita, kita harus tetap bersatu. Juga Ponpes Ihya Ulumuddin, jangan sampai kita itu menjadi korban provokasi. Kita tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu Kiai, kurang lebih. Udah, nggak ada lagi ya? Oh masih ada. Nyonya, terima kasih. Saya ingat Islah Bahrawi, Madura. Kalau adik saya Islah Muhadi. Makasih. Yang saya tanyakan bahwasanya Eropa dulu itu adalah Islamnya tinggi, ratingnya kuat. Akan tetapi sekarang ratingnya itu menurun. Itu ada indikasi dan ada penyebabnya. Di antaranya adalah natalisme di negara muslim. Yang non muslim malah sedikit. Supaya itu tidak sampai ke negara Asia, itu trik-trik apa yang kita gunakan untuk ke sana? Terima kasih. Terima kasih, Yai. Ini bagus sekali. Maka kemudian untuk mengatasi ateisme yang semakin, anak kedua saya itu mohon izin, Yai, itu kuliah di Malaysia. Anak saya cuma 2, satu sekolah di Inggris di Skotlandia, yang satu kuliah di University of Malaya di Malaysia. Jadi saya tinggal sama istri saya berdua, kayak bulan madu terus pokoknya. Nah ini ikut di sini, tapi nggak perlu saya tunjuk yang mana, tapi ikutlah, ada di sini. Nah itu penyakit ini sebenarnya sudah mulai masuk, karena begini ukuran saya. Di online buku tentang God delusion ini
ternyata di-download di negara Asia Tenggara, di mana di situ ada kelompok komunitas Muslim seperti di Thailand atau juga di Malaysia dan juga di Indonesia dan sebagian Filipina, itu sudah di-download kurang lebih 700.000 datanya. Artinya literatur ini nyampe. Lalu apa yang harus kita jaga? Oh, harus kita blok semua link-link, nggak bisa. Itu cara yang tidak elegan. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman secara ilmiah tentang teori-teori penciptaan alam semesta. Kita lawan mereka itu dengan proses-proses analisis berdasarkan Al-Quran tadi. Maka seperti kitabnya Muhammad Thohir bin Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, ya mohon maaf, mungkin di antara kita juga ada yang jarang baca, dan mungkin bahkan baru dengar nama judul kitab ini. Padahal di situ komplit. Saya udah baca masalahnya. Dan mungkin tidak populer di antara kita. Syekh Muhammad Thohir bin Ashur ini adalah rektor pertama Universitas Islam Zaitunah University di Tunis. Bahkan orang Tunis sendiri jarang baca kitab ini. Dan kitab ini saya temukan dalam terjemahan bahasa Inggris di Jerman, Pak. Di Berlin saya temukan. Coba, bukan di Tunis. Coba bayangkan itu. Artinya pemikiran-pemikiran seperti ini itu seharusnya banyak kita ajarkan kepada generasi muda ini. Berdasarkan kontra terhadap pemikiran Daniel Dennett namanya, yang paling bertanggung jawab terhadap pengateisan anak muda di seluruh dunia ini. Ada 4 orang, namanya The Four Horsemen, 4 kuda liar, kurang lebih seperti itu. 4 kuda manusia ini, Daniel Dennett, Hitchens, Dawkins, sama satu lagi itu Sam Harris namanya. Ini yang memproduksi buku udah hampir 200 buku. Dan dia ceramah di mana-mana tentang untuk membuktikan bahwa Tuhan itu enggak ada. Ya memang sementara ini korbannya orang-orang non-Islam yang ada di Eropa, karena mereka hanya diterima di negara-negara liberal seperti itu, sekuler. Nah, kita yang Islam ini mulailah harus mengajarkan itu kepada anak-anak santri kita, kepada adik-adik kita, tentang pemikiran-pemikiran itu. At-Tahrir wa Tanwir ini sebenarnya banyak dikutip oleh Abi Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Sayangnya dalam proses Al-Ittisal wal Infisal ini tidak dipertegas oleh Abi Quraish. Abi Quraish hanya mengambil beberapa kutipan yang berhubungan dengan konteks sejarah, konteks tarikh dan fikih. Itu sayangnya. Kalau proses-proses ilmiah seperti proses tahlili al-ittisal wal infisal ini dikedepankan, mungkin akan jadi pembelajaran atau dibuat bab tersendiri menjadi satu buku. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Dan saya yakin banyak para pemikir Islam pada eranya seperti Ibnu Sina ini. Nah, ini Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah manusia pertama yang menemukan jarak antara bulan dan matahari, dan jarak itu sahih dipakai sampai hari ini. Coba ini. Tanpa alat, dia hanya berhitung berdasarkan ilmu-ilmu falak yang berkembang pada saat itu. Jadi beliau itu menghitung jarak antara bulan dan matahari kira-kira berapa kilometer lah kurang lebih. Ditemukan rumusnya oleh Ibnu Sina dan hitungan itu dipakai sampai sekarang karena benar. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita amplifikasi. Pemikiran-pemikiran ahli astronomi seperti bagaimana teori geografi, Pak, terbentuknya kota yang dikeluarkan oleh Ibnu Battuta. Saya udah baca semua masalahnya, bukunya. Cuma tinggal bagaimana saya harus merangkum ini semua. Ibnu Battuta itu luar biasa, Pak. Dia itu melewati jalan darat dan dia buat petanya. Nggak ada drone waktu itu, nggak ada satelit, nggak ada Hubble, nggak ada satelit segala macam, nggak ada. Dia menyusuri itu mulai dari Arab sampai ke pinggiran Cina, sampai ke pegunungan Nagorno-Karabakh, sampai ke Indonesia, sampai ke Asia Tenggara, semua digambar. Jadi peta pertama yang membuat itu ya Ibnu Battuta. Coba itu, yang kemudian menjadi rujukan dari Ferdinand de Magelhaens, dari Columbus dan seterusnya. Indah, Pak. Islam itu gagah ketika dia bergerak dalam tataran ilmu pengetahuan.
Ini orang Eropa belum tahu Pak, ini tumbuhan bisa jadi obat, ini tumbuhan ini beracun, ini bisa dimakan, belum ada yang tahu Pak. Yang menemukan pertama kali itu namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, menulis kitab namanya An-Nabat. Nabati itu dari situ, kata-kata nabati itu dari kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia menulis ini beracun, ini bisa jadi obat, ini bisa ditanam, ini bisa dikembangbiakkan, ini hanya bertahan di cuaca dingin, ini hanya bisa tumbuh di cuaca panas. Itu Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ahli biologi pertama dalam Islam dan mungkin pertama di dunia. Indah sekali Islam itu, berguna bagi semua manusia. Kalau hari ini kita bergerak pada tataran yang sama Pak, mungkin orang-orang non-Islam yang belum mengenal Islam hari ini, itu semua akan masuk Islam Pak, karena menganggap orang Islam ini cerdas-cerdas, pinter-pinter, karena Islam mereka itu berguna untuk ilmu pengetahuan, untuk peradaban manusia dan seterusnya. Ini pentingnya. Nah sekarang ketika mereka menjadi teroris, bentar-bentar mau ngeledakin bom, bentar-bentar mau ngeledakin gereja dan sebagainya, apa? Itu akhirnya itu orang-orang Eropa itu benci kepada Islam. Kita kan selama ini Pak, ada penceramah kemarin itu, ceramah lama sih, tapi muncul lagi viral itu di video, mengatakan saya telah mengislamkan orang di sini. Saya pulang dari Prancis, saya berhasil saya islamkan. Saya datang ke Taiwan, saya mengislamkan banyak orang di sana. Pak, kita jangan bangga dengan jumlah Pak. Orang masuk Islam itu ada syahadatnya, bisa difoto, bisa didokumentasikan, bisa dipamerkan di medsos. Orang yang keluar Islam kan nggak ada datanya Pak, nggak ada sensusnya. Lagian kalau cuma mau jumlah Pak, tinggal kita bikin anak aja sebanyak-banyaknya Pak. Nggak peduli nanti mau dikasih makan apa, satu orang Islam punya anak 12 saja mungkin jadi mayoritas kita. Tapi mutunya kayak apa? Nah, maka kemudian yang menjadi penting dari kita adalah melawan kelompok-kelompok ateis ini dengan ilmu pengetahuan Kiai. Karena apa? Orang-orang ateis yang berusaha menggerus generasi muda Islam ini menggunakan ilmu pengetahuan. Maka kita lawan dengan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan, berbasis hadis maupun terutama Al-Quran. Itu pasti. Karena semua sudah ada di kita. Saya kira itu Kiai. Terima kasih. Udah terakhir ya? Oke. Baik, oh ada satu lagi, nggak apa-apa, sambil leye-leye nggak apa-apa, tapi jangan lupa jadi ahli fikih ya, belajar fikih. Batsul Masail NU itu isinya itu laki-laki semua masalahnya. Nah, saya sebenarnya nggak apa-apa kalau mau diselesaikan. Nggak apa-apa, saya takutnya masih ada yang mau tanya, tapi kalau memang ada acara lanjutan monggo, nggak apa-apa. Nah ini Batsul Masail habis ini, ya bagus. Oh satu lagi, boten apa-apa Ki? Nggih. Waduh, jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok pertanyaan dingin, tidak terlalu panas. Saya hanya ingin mentasih tentang tadi kitab Siyasah Syariah atau Siyasah Syariah Ibnu Taimiyah. Innallaha yuqimud daulatal adilata walau kanat kafiratan. Seulang lagi, innallaha yuqimud daulatal adilata walau kanat muslimatan wala yuqimud daulatal zalimata walau kanat muslimatan. Saya sering ribut itu dengan kesepuan-kesepuan. Mereka menentang kalau wong nom. Hanya ingin mentasih. Sekali lagi niki unik memang. Innallaha yuqimud daulatal adilata walau kanat kafiratan wala yuqimud daulatal zalimata walau kanat muslimatan.
kathah kiai niku boten jungkel kula ngoten niku wau. Nyuwun dipun perjelas secara dingin. Makaten mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau ini nyun sewu lepas dari Ar-Rahman Ar-Rahim. ya kita harus membahasnya memang agak panjang soal ini Kiai, karena sebenarnya perdebatan yang sangat panjang itu terdapat dalam frasa ini sebenarnya. Ada beberapa yang kemudian membuat berbagai penterjemahan dari pemikiran-pemikiran yang berangkat dari taklik ini, taklik Asiasatu Syariah. Kalau nggak salah itu ada di bab 4. Tapi satu hal yang kemudian harus kita sadari adalah ketika ada seorang ulama Saudi yang juga mentasih ini, namanya Muhammad Said Al-Qahtani. Dia kemudian menerjemahkan kurang lebih seperti ini, dan menurut saya tidak sepakat dengan itu. Nanti Al-Qaradawi juga mentasih ini. Jadi memang pemahaman-pemahaman seperti ini mengalami kerentanan yang sama dalam setiap berbagai gerakan-gerakan politik antara soal-soal kezaliman dan sebagainya ini. Jadi yang dikatakan oleh Muhammad Said Al-Qahtani, dia menjamin, Ibnu Taimiyah itu seolah-olah menjamin bahwa di dalam tegaknya tanda kutip kekuasaan Islam itu memang akan mencegah dari penyimpangan-penyimpangan, baik itu yang bersifat batiniah atau zahir. Itu ditulis oleh Muhammad Said Al-Qahtani ketika menjabarkan pemikiran politiknya Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya itu Al-Wala wal Bara' fil Islam. Nah itu memang tidak ada kurang lebih tidak, saya belum menemukan terjemahannya dalam Indonesia karena itu dipegang oleh kelompok-kelompok teror, sehingga oleh pemerintah ketika ada terjemahannya itu memang disita. Tapi saya sudah membaca versi Inggrisnya. Nah ini kemudian memang pemikiran seperti Muhammad Said Al-Qahtani itu melahirkan gerakan-gerakan yang melakukan pemberontakan di mana-mana atas nama Islam. Seperti gerakan-gerakan pan-Islamism yang dimotori oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Bahkan kata-kata ini juga ditulis oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Isrin. Artinya orang yang tidak berpegangan kepada fatwa-fatwa yang ditulis oleh taklik Asiasatu Syariah ini, lalu kemudian dianggap sebagai orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, seperti surat Al-Maidah ayat 44 yang mungkin hari ini banyak diamplifikasi oleh orang-orang teror. Tapi kemudian ini dipatahkan juga oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa kita boleh saja kita itu, pemerintahan kita itu tidak perlu muslim, tapi dia mendatangkan maslahat bagi umat. Kita nggak apa-apa kita tunduk kepada pemerintahan muslim, non muslim atau orang kafir sekalipun, tapi bagi umat itu maslahat. Tapi Muhammad Yusuf Al-Qaradawi melahirkan juga gerakan-gerakan yang berbasis Ikhwanul Muslimin, memberontak juga. Tapi pada akhirnya adalah bagaimana kita mentasih ini dari perspektif apapun, pada akhirnya saya hanya punya satu prinsip. Jangan sampai produknya itu justru mengarah kepada kekerasan. Artinya saya lebih kepada analisis kepada prinsip ikhtisar akhirnya itu adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan gerakan-gerakan apapun di dalam politik itu yang mengarah kepada aksi-aksi menciderai kemanusiaan, apalagi atas nama Islam kemudian orang membunuh untuk tujuan tertentu, tujuan siasah tertentu. Nah kalau saya begitu Kiai, karena dari beberapa orang yang mentasih ini bahkan ya ada salah satu ulama juga yang berusaha mentasih ini, tapi juga akhirnya melahirkan kekerasan juga, namanya Aiman Al-Jawahiri. Sama juga Abdullah Azzam,
juga menggunakan kutipan-kutipan ini untuk membuat produk-produk fikih jihadiyah tarbiyah. Ini yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan di Afghanistan, Abdullah Azzam. Jadi memang kita agak sedikit ketika kita berbicara tentang harokah siasah, ini memang kita harus hati-hati karena implikasinya sangat besar, Kiai. Salah satu contoh, Kiai, salah satu ustadz, udahlah kita sebut Ustadz Abdus Somad. Ini sebenarnya mungkin kita ya banyak menikmati tausiah-tausiah beliau. Tapi ketika dia mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafirnya, apa yang terjadi? Anak-anak SMP di Yogyakarta datang ke pemakaman Kristen dan menggergaji semua nisan salib yang ada di situ. Mungkin Ustadz Abdus Somad tidak memikirkan implikasi pemikiran itu kepada pengaruhnya yang luar biasa terhadap bagaimana metodologi berpikirnya umat. Nah ini memang ya wilayah-wilayah sensitif, sama seperti ketika saya tidak mau masuk ke wilayah nasab-nasab ini. Ini sensitif. Biarlah itu digelontorkan oleh para ahlinya, saya bukan ahlinya. Meskipun pedoman saya adalah tetap akhlak. Anak petani tapi tawadhu, berilmu, saya cium tangannya bolak-balik. Tapi ngaku keturunan Rasulullah, kelakuannya bejat, dia bajingan, jangan injak kaki saya, jangan injak rumah saya, jangan injak halaman saya. Saya tegas, ukuran saya akhlak saja. Tapi kalaupun dia keturunan Rasulullah, dia habib, dia berilmu, tawadhu, rendah hati, saya hormati. Ukurannya itu adalah akhlak. Dan itu adalah ukuran yang dibuat oleh Kanjeng Nabi. Dan juga apa? Kemanusiaan. Soal kemanusiaan ini menjadi penting. Coba kita bisa bayangkan, Sayyidina Umar diprotes oleh para sahabat. Umar, itu nisabnya sudah cukup untuk memotong tangan pencuri unta itu. Jawabnya Sayyidina Umar menurut riwayah dari Ibnu Katsir, Umar tegas saja. Dia mencuri karena lapar. Dia mencuri karena orang tuanya lapar. Dia mencuri karena saudara-saudaranya lapar. Kalau kita memotong tangan dia, maka kita akan membuat semuanya menjadi lapar dan mati kelaparan. Ini kemanusiaan. Maka ukuran saya dua untuk menentukan manusia dan penghormatannya. Bukan gelar-gelar, bukan status-status. Cukup akhlak dan bagaimana dia itu menghargai manusia yang lain. Kalau dia sudah mengaku paling benar sendiri, dia mengaku paling terhormat sendiri, semua orang seolah-olah kerdil di mata dia semua. Ya udahlah, nggak usah jadi manusia, jadi Tuhan aja. Tapi ya jangan makan, jangan ngapa-ngapain. Jadi itu yang menjadi patokan kita. Makanya saya juga nggak bisa masuk terlalu dalam ke dalam pembahasan ini. Memang ini selalu menjadi, memang taklid Asia Satu Syariahnya Ibnu Taimiyah ini selalu menjadi perdebatan-perdebatan ketika seperti pisau dapur ini. Jadi ketika dia berada di dapur, dia dipegang ibu-ibu, pisau ini buat ngiris-ngiris bawang. Tapi ketika dia berada di tangan penjahat, dia jadikan untuk jadi alat begal untuk nusuk orang. Nah ini proses-proses bagaimana kita mentafsir dari pernyataan ulama-ulama terdahulu. Ya kembali lagi patokannya tetap kepada akhlak dan humanism, kemanusiaan. Itu saja menurut saya. Saya kira itu, mohon maaf Kiai kurang lebihnya karena waktunya sudah habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadin birrusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.